Demonstrasi kontekstual dalam karya oleh Faizin, CGP Angkatan 7, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya kita sudah mengenal seorang tokoh, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, yang memiliki peran penting dalam perubahan sistem pendidikan di Indonesia melalui filosofi pemikirannya di bidang pendidikan. Di antaranya yang kita kenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Artinya, apabila kita berada di depan, maka kita harus bisa memberi teladan. Dan yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya jika kita berada di tengah, maka kita harus mampu membangun semangat. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Artinya jika kita berada di belakang, kita harus mampu memberi dorongan. Pemikiran itu seharusnya menjadi semangat untuk kita dalam mewujudkan perubahan di dunia pendidikan, yaitu mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah gagasan yang membebaskan guru dan peserta didik untuk menentukan sistem pembelajarannya, di mana tidak akan ada rasa merdeka belajar pada peserta didik jika gurunya sendiri tidak mengaplikasikan dirinya sebagai pembelajar yang merdeka. Karena tujuan dari merdeka belajar itu sendiri adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan bagi gurunya. Sebagaimana Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai tokoh sentral dalam dunia pendidikan diharapkan mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi dengan mengedepankan sistem among, di mana menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara, dalam istilah sistem among, seorang guru diharapkan mampu mengembangkan metode yang sesuai sistem pengajaran dan pendidikan, yaitu berdasar pada 3 pola. Yang pertama yaitu pola asah. Yang kedua yaitu pola asih. Dan yang ketiga adalah pola asuh. Guru diharapkan memiliki keunggulan dalam keterampilan mengajar. Selain itu, guru juga memiliki keunggulan berelasi dengan peserta didik maupun komunitas yang ada di sekolah, serta mampu membangun komunikasi dengan orang tua dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sistem among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada peserta didik karena akan mematikan kreativitas dan merusak jiwa merdekanya. Karena bagaimanapun, meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama,
Tentunya setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibarat pendidik itu diibaratkan seorang petani padi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani hanya bisa memperbaiki kondisi tanah. Petani hanya bisa memupuk dan menyiram air serta membasmi hama yang mengganggu tanaman tersebut. Petani tidak bisa berharap jika padi yang ditanam berubah menjadi jagung. Begitu pula dengan pendidik, hanya bisa menuntun tubuh kembang peserta didik sesuai dengan kodratnya. Bagaimana pendidik bisa memberi stimulus yang baik kepada peserta didik hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itu yang dapat dilakukan seorang pendidik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kalimat syarat. Di kalimat syarat adalah kalimat yang disampaikan untuk memberi saran atau masukan kepada orang lain agar berubah menjadi lebih baik. Contoh, mandilah yang bersih agar badanmu tidak gatal. Itu kan syarat. Atau sholatlah yang rajin atau yang khusyuk agar hatimu lebih tenang. Silakan kalian buat dua kalimat syarat itu. Silakan. Boleh. Nah, apa coba dibaca berdiri? Coba Pak, berdiri coba dibaca. Nah, ayo yang lain. Coba dibacakan enggak? Coba berdiri. Ayo. Bacakan. Coba. Ayo Mbak Bella. Sambil berdiri aja. Nah, itu katakan. Jadi tidak hanya kemampuan kamu itu bisa, tapi bisa mengeluarkan apa yang kamu bisa supaya ditampilkan sehingga orang lain bisa melihat, akhirnya bisa mencontoh, bisa meniru kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Oke, yang lain. Cuma dibaca. Diri. Ayo. Sambil berdiri dong ya. Iya enggak? Iya. Ayo. Seperti Mbak Bella, silakan. Iya, nah, jadi bisa menyampaikan apa yang kamu bisa, kemudian dituangkan dalam suatu karya dan diekspresikan dengan penampilan kamu yang memerlukan apa? Mental.
Jadi kalau kita bisa sesuatu tapi tidak bisa mengeluarkan karena mentalnya tidak ada, nah sesuatu itu akan lebih bermanfaat tidak akhirnya? Iya. Ya enggak? Ayo buatnya 2. Ya.